الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام وقال في حديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به. Alhamdulillah, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lepas kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmah yang Allah berikan pada kita. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berwasiat terkhusus kepada diri saya dan antum sekalian agar supaya kita selalu bertakwa kepada Allah, kita selalu mengerjakan perintah dan terus menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengerjakan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangan Allah, maka insya-Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan insya-Allah akan ditempatkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat-sangat diagungkan oleh Allah, bulan yang sangat dimuliakan Allah, bulan yang sangat diagungkan Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Nabi Muhammad dan para orang-orang soleh. Dan ini bulan adalah bulan yang hanya Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya umat Nabi Muhammad. Banyak sekali pemberian-pemberian yang Allah berikan, Allah lipat gandakan di ini bulan untuk khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan qala alaihi salatu wassalam, man taqarraba ila Allah fi Ramadan bil faridah ada lahu bi sab'ina faridah fi ghairihi wa man taqarraba ila Allah taala fi bin nafilah ada lahu bi faridah fi ghairihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, maka setara dengan dia mengerjakan 70 kewajiban di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang sunnah, perkara amalan yang sunnah di bulan Ramadan, setara atau sama dengan dia mengerjakan amalan yang wajib di selain bulan Ramadan. Makanya kita selaku hamba Allah yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk menemui Ramadan, maka kita manfaatkan ini Ramadan
sehingga kita bisa mengumpulkan amalan-amalan baik, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita mendapatkan ganjaran saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berfirman, Allah katakan, qala Allah Subhanahu wa taala was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kemaluannya, perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Apa kata Allah? Ada lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Telah Allah janjikan untuk mereka pengampunan dan ajar, pahala, ganjaran yang sangat agung sekali, yang sangat besar sekali, yang tidak diketahui kecuali nanti saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah katakan, "Kullu amal ibni Adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi'u bih." Kata Allah dalam hadis qudsi, semua amalan anak Adam manusia untuknya. Semua amalan yang kita lakukan ini untuk kita, salat, zakat, ngaji dan lain-lainnya. Terkecuali puasa untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku Allah yang akan memberikan ganjaran pahala itu sendiri saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tahu pahala puasa kecuali nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad bin Abdullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Kata Nabi Muhammad, untuk orang yang berpuasa mereka akan mendapatkan dua kegembiraan. Untuk orang yang berpuasa mereka akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama atau kebahagiaan yang pertama, inda iftarih, ketika dia berbuka puasa, senang, yafrah, gembira ketika berbuka puasa. Kita lihat diri kita sendiri. Ketika kita mau berbuka puasa, Masya Allah, senangnya, gembiranya. Ini gembira di dunia. Ada kegembiraan yang hakiki, yang akan didapati oleh orang yang berpuasa. Kapan? Farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala, ganjaran, pemberian-pemberian yang tidak diketahui kecuali saat nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka dari itu, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Karena banyak sekali mereka-mereka yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan ganjaran apa-apa daripada puasanya kecuali lapar sama haus. Sebab perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya memberitahukan tentang orang-orang yang hanya mendapatkan lapar sama haus saja ketika dia berpuasa. Kata Muhammad SAW, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak daripada orang yang berpuasa tidaklah untuknya pahala puasa terkecuali lapar sama haus. Dalam hukum syariat mungkin puasanya sah, menahan lapar sama haus dari mulai terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari maghrib. Tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada ganjaran pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membuat hilanglah pahala puasa mereka. Hati-hati. Jangan hanya kita sekedar berpuasa. Walaupun tadi dalam hukum syariat, hukum fikih, puasanya sah, tidak wajib diqadha. Menahan lapar sama haus dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Sebab apa? Sebab tadi melakukan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Nabi Muhammad memberitahukan apa-apa saja perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Nabi Muhammad mengatakan dalam satu hadis yang lain, qala alaihi wasallam, khamsun yufattirna ajra shaim. 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya tidak batal. Puasanya sah. Tapi hilang pahala puasanya, rusak, puasanya rusak. Yang pertama kata Muhammad, al-kadzib, berbohong. Dia berpuasa tapi dia berbohong juga. Dia berpuasa tapi dia berdusta. Maka sabab berbohong tadi,
sabab kadzib tadi, hilanglah pahala puasanya. Yang kedua kata Nabi Muhammad al-ghibah, menggonjeng, menceritakan tentang saudaranya yang tidak saudaranya sukai ketika dia dengar. Al-ghibah. Enak. Sering sekali kalau kita dengarkan kumpul di Ramadan, ghibah, ngomongin orang, buka aib orang, buka kejelekan orang. Nah, ini salah satu juga penyebab daripada hilangnya pahala puasa. Tidak dapat apa-apa daripada puasanya, tidak dapat ganjaran apa-apa. Yang ketiga Muhammad an-namimah, ngadu domba. Ini perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, an-nazar bisyahwah, memandang perempuan dengan syahwat, memandang televisi dengan syahwat, memandang gambar-gambar yang lain dengan syahwat. Yang kelima kata Muhammad, syahadatuz zur, saksi palsu atau sumpah palsu. Ini 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya jaga, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita capek-capek dari pagi sampai maghrib, tapi ketika kita berjumpa dengan Allah, kita tidak mendapatkan pahala apa-apa daripada puasa kita. Banyak sekarang terjadi. Ada yang bukan laki-laki sama perempuan, yang bukan pasangannya, yang bukan mahramnya. Ketika asar, ketika ba'dal asar, dekat-dekat maghrib, mereka cari makanan, boncengan berdua, laki perempuan, yang bukan mahramnya, gandengan yang lain-lainnya, buka auratnya, buka yang lain-lainnya. Ini hilang pahala puasanya. Percuma puasanya, percuma. Makanya tadi yang saya katakan, jaga puasa kita, jangan sampai naudzubillah min dzalik sebulan berlalu puasa kita, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa daripada pahala. Memang kita tidak tahu puasa diterima tidak tahu, dapat gaji tidak tahu, tapi Nabi Muhammad memberitahukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian juga jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tadi dikatakan di bulan puasa ini banyak amalan-amalan juga yang yang dilipat gandakan, yang wajib 70 kali lipat, yang sunnah mendapatkan pahala wajib. Jangan kita tinggalkan sunnah. Yang wajib jelas 5 waktu, subuh sampai isya, sholat berjamaah kalau bisa. Sholat sendirian saja dapat pahala yang lebih, apalagi berjamaah. Qobliyah, ba'diyah, witir, duha yang lain-lainnya. Jangan juga kita tinggalkan di Ramadan terkhusus. Kenapa? Karena amalan-amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan untuk kita mengumpulkan pahala di bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan kita tidak banyak beramal soleh. Di Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Ngaji, baca Quran, jangan lupa juga. 1 hari 1 juz kalau bisa. Kalau tidak terserah. Pokoknya baca Quran. Karena 1 huruf Quran yang dibaca di bulan Ramadan beda ganjaran pahalanya seperti 1 huruf baca Quran di luar Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpesan untuk diri saya terkhusus dan antum sekalian, manfaatkan ini bulan Ramadan, manfaatkan. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa menjumpai lagi. Apakah kita bisa menemui Ramadan yang akan datang, tidak tahu. Makanya selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, manfaatkan semaksimal mungkin. Tarawih jangan juga tinggalkan. Banyak sekarang orang sudah pertengahan ini dah, yang ke-11. Banyak kemajuan gitu enggak. Kemajuan apa? Kemajuan softnya gitu. Dari pertama sampai kedua, ketiga penuh, masjid, musola penuh. Sudah ke-5 ke atas, ke-10 sudah maju semua. Softnya mundur semua. Kayaknya jangan tinggalkan. Karena Nabi Muhammad juga katakan dalam satu hadis SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa qamah, di sini kerjakan salat tarawih, imanan wa ihtisaban. Dia lakukan itu semua karena dia percaya dengan janjinya Allah. Dia lakukan itu semua ikhlas karena Allah. Awi Muhammad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Datang Jibril alaihissalam ke Nabi Muhammad. Kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfalla abadahullah. Qul amin, amin, kata Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan, sungguh itu orang jauh daripada pengampunan Allah. Katakan amin, amin, kata Muhammad. Kenapa? Karena asbabul maghfirah, sabab-sabab untuk kita mendapatkan pengampunan di Ramadan banyak sekali. Hanya kita saja tidak kita manfaatkan,
di bulan Ramadan ini untuk beramal soleh dan untuk minta pengampunan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan di khutbah Jumat yang singkat ini, di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan Allah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah, Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semua dari kejahatan-kejahatan zaman, dan Allah berikan kesehatan, kemampuan, semangat, himmah dan untuk kita sehingga kita bisa melakukan ibadah, dan Allah angkat semua penyakit yang ada pada tubuh kita sehingga Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah pada Allah Ta'ala, dan Allah terima amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, sehingga kita mendapatkan ganjaran yang sempurna saat berjumpa dengan Allah. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun, fa idza qul al-Qur'an fastami'u lahu wa anzil alaikum tahamun, wa qala ta'ala wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim. Amma ba'du ibadallah, amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum nafsi bitaqwallah wa darul fawah ya ayyuhalladzina ibadallah, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa batan wa hafidhu ala ta'ati wal jum'ah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal ghairan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'il ashabi nabiyika ajmain wa an tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali kalimatika yaumiddin. Allahumma ansur man saraddin wa ahzul man hazal muslimin. Allahumma ahlikal yahuda wan nasara wal kafara wal musyrikin. Allahumma arina fi dunya wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wa taqak. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal riba wa zina wa zaladil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa batan an baladina hadha khassa wa ansal buldal muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la yadhkur akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.